Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peti Fatima dengan nomor NIM 1908108062 dari kelas PIAUD 5C akan mempresentasikan tentang konsep penilaian alternatif, asesmen formal dan asesmen informal. Karakteristik dalam penilaian alternatif tidak hanya menghasilkan hasil akhir saja, namun memberikan informasi dari proses pembelajaran anak-anak kepada guru. Berikut pokok-pokok penilaian alternatif. Yang pertama, didasarkan pada partisipasi siswa. Terus yang kedua, tugas-tugas yang dikerjakan siswa dalam proses pembelajaran tidak terpisahkan dari seluruh pembelajaran. Dan yang ketiga, penilaian tidak hanya mengetahui siswa pada proses pembelajaran, tapi juga untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, jadi penilaian itu tidak hanya semata-mata untuk menghasilkan A gitu, namun juga dari hasil tersebut kita sebagai guru harus mengevaluasi atau memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki dari kesalahan-kesalahan pembelajaran yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Berdasarkan kurikulum 2013, adapun macam-macam penilaian PAUD, yaitu ada 3. Yang pertama ada catatan anekdot, yang kedua ada checklist, dan yang ketiga ada hasil karya. Adapun catatan anekdot merupakan jurnal harian yang mencatat tindakan anak didik selama proses pembelajaran tersebut berlangsung. Dari catatan ilmiah ini menceritakan tentang situasi yang terjadi, tingkah laku anak, ucapan anak, segala sesuatu yang dilakukan anak dicatat dalam catatan anekdot tersebut. Penilaian checklist dicatat berdasarkan indikator yang berkaitan dengan aktivitas rutin keseharian anak di dalam proses pembelajaran tersebut berlangsung. Adapun checklist ini meliputi 6 aspek, yaitu aspek nilai agama dan moral, aspek kognitif, aspek fisik motorik, sosial emosional, bahasa, dan seni. Terus adapun dalam penilaian checklist ini yaitu menggunakan BB, BSH, dan keterangan. BB itu yaitu belum berkembang, dan BSH yaitu berkembang sesuai harapan. Sedangkan untuk hasil karya, yaitu hasil karya tersebut adalah karya dari anak. Suatu karya dari anak kita teliti apakah karya tersebut, contoh dalam anak menggunting kertas, apakah dalam cara mengguntingnya anak sudah benar ataukah belum, dan untuk hasil karya yang lainnya disimpan atau dituangkan pada tabel. Lalu kita meneliti hasil karya anak tersebut, apakah kekurangannya, apakah yang sudah pas atau benarnya, dan yang lain sebagainya. Dan dalam membuat hasil karya dari anak-anak, kita juga tidak luput dari KIKD, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang termuat dalam kurikulum PAUD. Yang selanjutnya yaitu ada konsep asesmen formal. Asesmen formal secara umum mengacu kepada jenis tes yang terstandarisasi yang membolehkan guru untuk membandingkan hasil perkembangan beberapa peserta didik yang memiliki karakteristik yang sama. Untuk konsep penilaian atau asesmen formal yaitu meliputi tes standar, di mana tes standar ini dirancang untuk mengukur karakteristik individual. Pelaksanaan tes dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Ada berbagai macam ujian tes, diantaranya adalah untuk mengukur kemampuan, prestasi, minat dan karakteristik, serta kepribadian. Hasil tes tersebut dapat digunakan untuk merencanakan tugas selanjutnya, untuk mempelajari perbedaan antara individu satu dan kelompok gitu, serta untuk kegiatan bimbingan serta konseling. Ada berbagai macam tes standar untuk anak usia dini, yaitu yang pertama itu tes untuk bayi dan balita. Ada banyak tes psikologi yang dirancang untuk anak usia balita. Penyusunan tes tersebut tentu saja cukup sulit dengan anak usia yang masih sangat dini gitu. Bagaimana kita menilainya? Dengan demikian, reliabilitas dan validitasnya masih dipertanyakan. Prosedurnya pun relatif sulit dilakukan.
Yang selanjutnya yaitu ada tes untuk anak usia prasekolah. Yang pertama itu pengetesan terhadap fokus pada tugas perkembangan visual, auditori, motorik, dan konsep. Yang selanjutnya yaitu ada mengukur perkembangan motorik perseptual, penalaran, dan bahasa. Dan yang ketiga yaitu ada tes prestasi prasekolah, mengukur kesiapan bahasa, visual motorik, memori, dan konsep. Dan yang keempat yaitu ada mengukur perkembangan anak prasekolah dengan contohnya motorik kasarnya, motorik halusnya, bahasanya, dan yang lain sebagainya. Dan yang kelima ada mengukur keterampilan kognitif, kontrol diri, kemandirian, dan hubungan sosial antara anak dengan anak yang lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu ada konsep asesmen informal, di mana asesmen informal ini disebut dengan penilaian non-tes, mengungkapkan beberapa jenis penilaian non-tes dengan beragam yaitu wawancara, pengamatan, angket, daftar cek masalah, dan yang lainnya. Ada beberapa kelebihan dalam penilaian atau asesmen informal ini, yaitu jenis tes lebih fleksibel, dapat dilakukan sewaktu-waktu dan berhubungan langsung dengan pembelajaran di kelas. Sedangkan kekurangannya yaitu rawan dengan stabilitas dan ketepatan, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh guru, serta guru yang belum siap dalam menggunakan serta mengembangkannya akan salah dalam menilai anak tersebut. Ada beberapa jenis cara penilaian dalam asesmen informal. Yang pertama itu ada observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan format observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua yaitu ada checklist perkembangan, yaitu checklist adalah di mana cara menandai ketercapaian indikator dengan tanda-tanda khusus. Yang ketiga yaitu skala rating, di mana skala rating yaitu skala capaian perkembangan anak adalah checklist yang diturunkan dari RPPH yang membuat indikator pencapaian perkembangan anak itu dapat tercapai atau tidak dengan menggunakan rating. Yang selanjutnya yaitu ada performansi dan asesmen portofolio, di mana penilaian portofolio adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk merekam berbagai unjuk kerja atau bukti nyata hasil belajar dan catatan anekdot anak usia dini pada saat pembelajaran itu berlangsung. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Peti Fatimah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.